hari ini. Siap, Kak. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ibu ingin mengecek kehadirannya. Apakah hadir semua? Hadir, Bu. Hadir semuanya, Bu. Alhamdulillah. Berarti hadir semua ya. Ya, Bu. Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, baik, Bu. Ibu gimana, Bu? Alhamdulillah ibu juga baik. Masih semangat? Masih, Bu. Masih, Bu. Siap untuk belajar, Nak? Siap. Baik. Sebelum untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, ibu akan memberikan sedikit motivasi kepada anak-anak ibu semua agar belajarnya semangat. Yaitu kita harus selalu bersyukur kepada Allah, karena bersyukur merupakan kunci kebahagiaan, kunci untuk meningkatkan semangat yang ada dalam diri kita. Rasa syukur ini tentunya harus diikuti dengan berpikir positif. Baik, kita langsung saja pada materi pada hari ini. Ada yang tahu materi kita pada hari ini apa, Nak? Hidup materialis dan Hidup gaya hidup materialistis dan hedonis dan konsumtif. Baik, ada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian dari gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif. Yang kedua yaitu dalil. Siswa mampu menjelaskan dalil tentang gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif. Baik, kita masuk pada materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu mengenai pengertian materialistis, hedonis, dan konsumtif. Ada yang bisa tolong ibu membacakan yang di depan, Nak? Ada, Bu. Ya, silakan ini. Materialistis adalah sebuah sebutan untuk orang yang bergantung pada materi. Mereka ini menganut paham materialisme yang hanya mementingkan harta, uang, jabatan, kedudukan, dan lain-lain. Materialisme adalah pandangan hidup yang paling menjadikan kesenangan, kekayaan sebagai tujuan atau nilai tertinggi dan paling utama tanpa mempedulikan hal atau haramnya. Terima kasih, Aini. Ya, Bu. Boleh fokus pada Aini. Baik, materialistis yaitu adalah sebutan untuk orang-orang yang bergantung pada materi. Mereka ini menganut paham materialisme yang mana ini hanya mementingkan harta, uang, jabatan, dan kekuasaan. Materialisme adalah pandangan hidup yang menjadikan kesenangan, kekayaan sebagai tujuan atau nilai tertinggi yang paling utama tanpa mempedulikan hal atau haramnya hal tersebut. Gaya hidup materialistis ini saat ini sudah merajalela di seluruh lapisan masyarakat. Akibat dari gaya hidup materialistis ini, banyak orang yang rela menjadi pengemis, pencuri, penipu, perampok, dan kriminal lainnya. Hal ini mereka lakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. Mereka tidak peduli lagi dengan yang mana saudara, tetangga, teman, sahabat, serta orang tua. Yang terpenting bagi mereka itu merupakan
Kita masuk pada yang kedua, yaitu hedonis. Hedonis ini adalah sebutan bagi orang-orang yang menjadikan kesenangan dirinya menjadi tujuan dalam hidupnya. Ia akan melakukan berbagai cara, baik itu halal maupun haram, untuk mendapatkan kesenangan hidupnya. Gaya hidup hedonis ini dapat menimbulkan gaya hidup konsumtif. Ada yang tahu apa itu gaya hidup konsumtif? Cenderung membeli hal-hal yang tidak perlu atau tidak Berlebihan. Benar sekali. Jadi, gaya hidup konsumtif itu merupakan kecenderungan untuk memiliki sesuatu, belanja, ataupun belanja itu secara boros, berlebihan, tanpa terencana, dan terpenting dirinya itu senang dan bahagia. Sampai di sini ya, untuk materi yang pertamanya apakah paham anak-anak? Insya Allah paham, Bu. Kita lanjut. Kita lanjut pada yang kedua, yaitu mengenai dalil tentang materialistis, hedonis, dan konsumtif. Yang pertama terdapat pada Quran surat Al-A'la ayat 14-19. Kita baca sama-sama ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Adapun penjelasan dari ayat ini, yaitu ada berartinya itu sesungguhnya beruntung orang-orang yang mensucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Sedangkan kamu atau orang-orang kafir itu memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal baginya. Sesungguhnya ini terdapat pada kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Adapun penjelasan dari surat ini, yaitu pertama pada ayat 14-16, Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman, dan keimanannya ini bertujuan untuk menyucikan diri mereka. Mereka selalu mengingat Allah dan duduk untuk melakukan sholat. Yang selanjutnya yaitu pada ayat 16-17, di sini Allah menjelaskan bahwa orang-orang kafir lebih mementingkan dunia daripada kepentingan akhirat. Padahal semestinya mereka memilih kesenangan akhirat sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan akhirat ini merupakan kehidupan yang kekal dan abadi, sedangkan kehidupan dunia hanyalah sementara. Begitupun pada ayat 18-19, Allah menjelaskan bahwa kehidupan orang-orang beriman dan orang-orang kafir sudah Allah jelaskan pula pada kitab-kitab terdahulu, yaitu yang mana pada suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Sampai di sini paham ya? Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, pada dalil yang kedua, yaitu surat Ali Imran ayat 148. Sebagaimana yang tertera pada PowerPoint Ibu, yang mana artinya, maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang mana penjelasan dari ayat ini yaitu bahwa orang-orang yang ikhlas, sabar, dan tetap berjuang di jalan Allah, maka Allah akan memberikan balasan di dunia dan pahala kebaikan di akhirat. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman ini hendaklah bersyukur dan bersabar dalam setiap keadaan. Bersabar dan bersyukur ini akan dapat membentengi dari perilaku
materialistis, hedonis, dan konsumtif tadi. Sampai di sini ada yang ditanyakan, Nak? Tidak, Bu. Berarti sudah paham? Insya Allah paham, Bu. Baik, agar anak-anak ibu lebih paham nantinya, ibu akan membagi anak ibu menjadi dua kelompok. Yang mana kelompok pertama yaitu Resi dengan Bunda, kelompok kedua Aini dengan Hilmi. Yang mana tugasnya? Silakan perwakilan dari anggota kelompoknya di depan, Nak. Silakan dibuka itu kelasnya. Nah, silakan, itu kan sudah ada pertanyaan dari masing-masing kelompok. Silakan dicari jawabannya sedikit selama 1 menit. Sudah, Bu? Sudah dapat? Sudah. Silakan perwakilannya tampil di depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan gaya hidup hedonis? Hedonis adalah sebutan bagi orang-orang yang hanya mementingkan kesenangan diri sendirinya saja. Dan hedonis ini dia hanya mementingkan jabatan, harta, dan lain-lain. Mungkin sekian, Bu. Terima kasih, Aini. Ya, Bu. Silakan kelompok. Silakan kamu. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 2 yang tugas saya ini mencari dalil tentang materialis, hedonis, dan konsumtif, yaitu terdapat dalam surah Al-A'la ayat 14 sampai 19 yang berbunyi qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-temannya tadi itu sudah benar. Ibu akan menguatkan kembali jawaban dari anak-anak ibu tadi. Yang mana yang pertama itu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan gaya hidup hedonis? Gaya hidup hedonis ini yaitu bagi orang-orang yang menjadikan kesenangan dirinya itu menjadi tujuan utama hidupnya. Yang penting diri mereka itu merasa bahagia. Paham, Nak? Coba paham, Bu. Ya, pertanyaan kedua yaitu dari Al-Quran terkait gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif ini terdapat pada Al-Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai 19 dan surat Ali Imran ayat 148. Ada yang ingin ditanyakan, Nak? Tidak, Bu. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan, dan Ibu minta maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk materi kita berikutnya itu mengenai pembelajaran tentang umat. Silakan dibaca ya, anak-anak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.